Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman secara online. Alhamdulillah ya Allah, nggak kerasa nih teman-teman, Ramadan udah di hari ke-24. Gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Semoga segala amal ibadah teman-teman semuanya di bulan Ramadan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku hari ini baru bisa upload video karena hari ini aku lagi sakit ya teman-teman, dan mohon maaf juga untuk dubbing video ini suaraku agak sedikit serak-serak gimana gitu ya, karena ini dalam keadaan pilek ya teman-teman. Oke, hari ini aku akan berbagi kegiatanku untuk belanja sayur mayur hemat di Surabaya ya. Walaupun rumahku di Gresik, tapi aku itu lebih sering belanja di Surabaya karena kan emang rumahku itu perbatasan antara Surabaya dan Gresik. Oke, hari ini diawali dengan mengantar anak aku sekolah. Kemudian aku tinggal ya teman-teman, ini ke Ibu Sayur dekat dengan sekolah Arsya. Hari ini aku mau masak simpel aja ya karena emang lagi nggak enak badan. Insya Allah hari ini aku mau masak bobor sayur bayam dan dadar jagung. Oke, sebelumnya ini aku mau bersihin keramik lantai dapur aku ya teman-teman. Setelah itu langsung aku unboxing untuk belanjaanku hari ini. Di sini aku beli untuk jagung manis isi 2 dalam 1 plastik itu di harga 6.000 dengan tempe 2.000, santan kelapa di harga 4.000, dan ini aku beli kencur ya untuk campuran dadar jagung, ini aku beli Rp1.000 aja. Kemudian itu ada sayur bayam aku beli di harga 2.000. Jadi total belanjaanku hari ini hanya 15.000 ya teman-teman. Ini insya Allah bisa sampai buat menu makan sahur juga. Oke, ini aku mau masak bobor sayur bayam ya, nanti dengan aku mix dadar jagungnya bisa dibuat takjil sebelum makan berat. Oke, yuk sebelum masak ini aku mau cuci piring dulu ya, seperti biasa ya teman-teman. Masya Allah, ini kenapa ya di bulan Ramadan aku itu kok agak mager gitu untuk cuci piring, karena biasanya sebelum bulan Ramadan aku tuh paling rajin ya buat cuci piring, tapi entah kenapa di bulan Ramadan ini aku agak mager buat cuci piring sampai menghasilkan banyak tumpukan piring kotor seperti ini. Oke, jangan ditiru ya teman-teman, sebisa mungkin setelah kita menggunakan alat-alat dapur dalam keadaan kotor harus kita cuci. Nah, karena aku kan juga jualan cuimi ya teman-teman, jadi banyak mangkok-mangkok kotor bekas aku jualan cuimi juga belum aku cuci ya, jadilah seperti ini ya, jadi banyak untuk cucian piring kali ini. Oke, sambil temenin aku buat cuci piring, aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya, udah masak belum atau masih bingung mau masak apa hari ini untuk menu berbuka puasa? Semoga dengan aku upload video ini teman-teman terinspirasi juga ya, termotivasi buat masak sayur bobor bayam seperti aku. Dan jangan lupa untuk absen dulu yuk di kolom komentar, teman-teman dari daerah mana nih yang lagi nonton video aku, boleh saling sapa di kolom komentar. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai ya. Tadi juga sambil aku bersihin untuk sink dapur aku, di sekalian juga aku kinclongin biar kelihatan bersih. Yuk lanjut ya teman-teman, ini mau aku siapin untuk pipil sayur bayam yang udah aku beli tadi. Ini bayamnya lumayan besar jadi kelihatan kayak seger gitu ya teman-teman, jadi jarang gitu aku lihat sayur bayam yang daunnya segede ini. Biasanya aku beli itu sayurnya kecil-kecil gitu teman-teman, tapi entah ini kenapa tadi ini tinggal satu ya, aku nemu sayur bayam dengan dedaunan yang super lebar seperti ini. Mantap, jadi lebih seger ya, lebih puas gitu makan sayur bayamnya. Biasanya aku itu masak sayur bayam aku masak sayur bening ya, kali ini aku mau coba untuk varian baru yaitu sayur bobor bayam, dan aku tambah dengan santan biar rasanya lebih gurih ya teman-teman. Yuk lanjut, setelah ini aku juga mau cuci bersih ya, karena sayur bayam itu biasanya walaupun sayur bayam ini biasanya itu di daunnya masih tersisa tanah-tanah liat, jadi harus kita cuci bersih ya untuk menghilangkan tanah liat.
Nah ini mau aku juga untuk pipil jagung manisnya. Ini lumayan kecil ya, aku itu kurang suka gitu teman-teman kalau beli jagung manis dengan ukuran yang lebih besar, pasti pada nyisa. Lebih baik walaupun harganya sama, aku dapat yang ukuran sedang seperti ini karena itu pas gitu teman-teman untuk takarannya. Oke, yuk lanjut. Ini sebelum aku pipil, aku juga mau bersihin juga ya, mau aku cuci biar serat-serat jagungnya juga hilang, biar nanti serat-seratnya tidak tercampur saat kita mengolah bumbu dadar jagung. Yuk kita cuci bersih ya teman-teman. Ini aku ambilin juga untuk serat-serat yang masih pada nempel di jagungnya. Ini lumayan banyak ya, entah kenapa ini teman-teman, walaupun jagungnya kecil tapi banyak banget seratnya. Yuk lanjut ya. Ini tadi juga aku cuci bersih untuk sayur bayamnya. Ini aku bilas berkali-kali ya teman-teman, sampai benar-benar di daunnya itu enggak ada tersisa tanah liatnya. Oke, yuk lanjut ya teman-teman. Ini tadi jagung manisnya sudah aku cuci dan aku tiriskan. Ini sudah kering ya. Kalau sudah kering baru kita pipil dalam wadah seperti ini. Karena kalau dalam keadaan jagung manis masih basah dan kita pipil seperti ini, yang mana nanti bisa membuat adonan menjadi lembek. Oke teman-teman, aku pipil manual dengan pisau seperti ini ya, karena aku masih belum punya alat untuk pipil jagung seperti yang ada di Shopee. Sebenarnya udah aku masukin di keranjang ya teman-teman, tapi aku mager dulu untuk check out karena kemarin barusan juga untuk check out persiapan untuk lebaran baju-baju buat anak dan suami aku. Jadi untuk perabot rumah tangga aku masih mager ya untuk check out, mungkin setelah lebaran baru aku check out lagi. Oke, yuk teman-teman, sekarang aku mau siapin untuk bumbu dadar jagungnya. Opsional aja seperti biasa ya teman-teman. Di sini aku pakai 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah. Kemudian aku haluskan sebelum aku ulek. Ini aku potong kecil-kecil dulu ya, nanti biar bumbunya halus juga. Kemudian juga aku tambahkan untuk ketumbar, aku juga tambahkan untuk 1 ruas kencur. Teman-teman, kalau teman-teman nggak suka pakai kencur boleh di skip aja ya, karena aku lebih suka ada kencurnya karena rasanya itu lebih sedap. Oke, yuk teman-teman, kali ini aku masak dadar jagung, aku tambah dengan ketumbar. Entah kenapa aku pingin ngerasain ketumbar di dalam adonan dadar jagung. Oh iya teman-teman, kali ini aku pakai cobek keramik seperti biasa ya. Kenapa aku nggak pakai cobek yang besar, cobek batu yang biasa aku pakai? Karena cobek batu yang biasa aku pakai itu masih dalam keadaan kotor, belum aku cuci. Ya udah aku pakai cobek keramik seperti ini. Ini cobek keramiknya aku beli di Shopee ya teman-teman, di harga 115.000. Nah setelah aku tambah untuk 1,5 sendok teh ketumbar, barulah aku haluskan lagi biar tercampur rata dengan bawang merah, bawang putih, dan kencur yang sudah aku ulek tadi ya teman-teman. Walaupun aku pakai cobek keramik ini, insya Allah nanti hasilnya itu tetap lembut ya, tapi ya harus dengan tenaga ekstra nih nguleknya. Tapi jangan terlalu ekstra ya teman-teman, takutnya nanti keramiknya itu juga pecah karena bahannya ini juga mudah pecah. Jadi seperti biasa aja ya teman-teman, jangan terlalu ekstra juga. Yuk lanjut, ini aku tambahkan di adonan dadar jagung. Setelah cobeknya aku cuci, langsung aja ini aku mau buat untuk bumbu bubur sayur bayam, yaitu simple aja ya, bawang putih dan bawang merah aja kita ulek halus seperti ini. Oke teman-teman, ini bumbu versi aku ya. Kalau teman-teman punya bumbu versi lain juga boleh tulis di kolom komentar, barangkali bisa direkomendasiin untuk masak aku selanjutnya. Yuk teman-teman, ini aku lagi bikin kuah, yaitu kuah dari santan yang halus dulu ya, kemudian barulah aku campur dengan santan yang kental. Kenapa aku bedain? Karena biar santannya itu lebih kerasa gitu ya gurihnya teman-teman. Nah karena ini bahannya dari santan, jadi kita harus rutin ya dan sabar untuk ngaduknya
biar santannya nggak pecah. Untuk bumbu penyedapnya seperti biasa aku hanya pakai garam dan gula, karena aku nggak pernah pakai penyedap rasa. Jika teman-teman ingin menambahkan untuk penyedap rasa boleh ditambahkan. Oke teman-teman, setelah itu kita masukkan untuk sayur bayamnya. Jika dirasa kuahnya sudah agak mendidih, baru kita masukkan untuk sayurnya ya teman-teman. Nah di sini aku pakai 1 buah sayur bayam aja udah cukup. Ini bisa dibuat untuk menu sahur juga ya, jadi kita tinggal panasin aja nanti. Oke yuk, ini kita masukkan sayur bayamnya di dalam kuah santan. Nah ini harus kita aduk-aduk juga ya, jangan sampai ditinggal teman-teman, biar santannya itu enggak pecah. Oke, nanti ini akan menghasilkan kuah yang berwarna hijau karena didominasi dengan sayur bayam yang segar berwarna hijau. Jadi seperti ini ya teman-teman, harus kita aduk rata. Kemudian ini aku tambahkan juga dengan tempe yang udah aku haluskan seperti itu sebagai toppingnya. Biasanya kan pakai tahu ya teman-teman, kali ini aku ingin dicampur dengan tempe aja ya. Masya Allah teman-teman, aku mohon maaf ya, di sini aku nggak nongol dulu karena aku lagi pakai daster ya. Di Gresik itu cuacanya Masya Allah panas banget dan gerah gitu ya teman-teman, jadi nggak memungkinkan aku masak pakai jilbab. Yuk lanjut ya teman-teman, ini kita mau bikin untuk adonan dadar jagung. Seperti biasa untuk adonannya pakai 1 buah telur ya, kemudian aku tambahkan untuk tepung dadar jagung dari Sasa, kemudian aku tambahkan juga untuk 1,5 sendok garam, dan ini aku tambahkan untuk 3 sendok gula. Seperti biasa yuk kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kenapa aku nggak pakai tepung terigu yang biasa, karena tepung terigu aku lagi habis, yang ada hanya tepung dadar jagung dari Sasa ini. Ya udahlah ya, yang ada aja gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, aku udah mandi dan nongol di sini ya. Nah ini aku Masya Allah masak ini pakai jilbab, gerah banget gitu ya teman-teman, nggak seperti biasanya gitu loh. Di Gresik ini kalau pagi sampai siang terik mataharinya itu panas banget, barulah nanti di jam 8 setelah sholat tarawih sampai tengah malam itu hujan deras. Di daerah teman-teman gimana nih cuacanya? Apa sama dengan cuaca di kota Gresik? Boleh share juga di kolom komentar ya teman-teman. Yuk lanjut, ini udah selesai aku bikin adonan untuk dadar jagungnya. Kemudian aku masak di teflon seperti ini ya, karena teflon aku tadi aku buat untuk goreng ayam crispy Arsya, jadi aku pakai teflon yang ada aja. Ini sebenarnya teflonnya agak lebar banget ya, jadi menghasilkan dadar jagung yang cemet seperti ini. Biasanya kan aku kalau bikin dadar jagung itu kan agak gendut-gendut gitu ya, karena ini teflonnya juga mendukung banget untuk bikin dadar jagung yang penyet. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting tampilannya tetap menarik dan rasanya juga mantap. Setelah dirasa dadar jagungnya matang ya teman-teman, ini aku mau angkat dan tiriskan dulu. Ini aku bikin beberapa aja, ini jadi 5 dadar jagung, dan sebagian adonannya aku simpan di dalam kulkas dan akan aku goreng nanti untuk menu sahur. Karena ini favorit banget, suami aku senang banget ya sama dadar jagung. Ya udah, jadi walaupun menunya dibikin 2 kali untuk buka puasa dan sahur, jadi suami aku iya-iyain aja karena emang kan makanan favoritnya. Yuk seperti ini aja ya teman-teman, ini aku lagi buka puasa sama suami aku. Ini sebagai takjilnya aku tadi buat penyegar ya, beli es teh jumbo, dan aku beli untuk 1 kerupuk udel di harga 3.000 ya teman-teman. Yuk nggak kerasa nih udah sampai di penghujung video. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah Ramadan, dan sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.